roh Allah, pakai kasih huruf gede. Tapi bahasa Yunani tidak ada. Ya. Tapi yang saya tunjukkan kenapa kok judulnya saya maksudkan nanti hikmat yang berasal dari roh. Karena roh ini saya akan lihat nanti, ini juga roh Allah, juga roh kita. Kok bisa lah kita akan lihat. Tapi kali ini yang kita baca 10 ini konteksnya roh Allah. Coba baca selanjutnya. Sebab, kenapa ini dikasih huruf gede ya sama LAI. Ini yang dimaksud roh itu roh Allah. Sebab roh yang akan menyatakan hikmatnya Allah kepada kita ini, sehingga kita akan mengalami kemuliaan Allah yang disediakan bagi kita. Sebab roh dinyatakan 1, 2, 3, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau roh manusia mana bisa menyelidiki Allah? Otaknya saja tidak mampu. Yang dimaksud roh Allah, kok bisa? Selanjutnya lebih jelas. Siapa gerangan di antara manusia? Nah, yang tahu, ini doanya kerinduannya Denis dari dulu, kamu sejak jadi anak Tuhan sungguh-sungguh pengen belajar tentang roh ya, roh manusia, apa bedanya dengan roh Allah, ya coba ini. Ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain siapa? Istri saya jangan lihat saya terus dong, kagum, masih kangen aja. Lihat tulisan ayatnya, liatin saya terus, saya jadi, kok ada yang liatin saya ini. Siapakah yang dilihat istrinya kok, wah deg-deg ya masih ya, wah ini luar biasa nih. Sudah umur padahal ini. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri, yang ada di mana roh manusia itu? Di dalam diri manusia, di dalam diri dia. Jadi direnungkan dulu ya. Ada roh manusia. Roh manusia, ya. Roh manusia ini adanya di mana? Ya, pneumato antropo, roh dari manusia. To itu dari. Jadi kalau terjemahan mau lengkapnya, ya pneumato antropo, roh dari manusia, rohnya manusia. Ya diterjemahkan roh manusia itu maksudnya gitu. Jadi roh miliknya manusia, roh yang ada dan roh manusia ini rohnya manusia itulah lebih gampangnya. Makanya roh manusia. Kalau adanya itu kayaknya nggak enak ya. Rohnya manusia itu menunjukkan roh itu miliknya manusia. Roh manusia itu ada di mana? Di dalam dirinya. Dan roh manusia ini ngapain? Di sini dikatakan siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang ada dalam diri dia sendiri tadi. Jadi manusia ini mengetahui, roh manusia ini mengetahui apa yang di dalam diri manusia. Yang lebih tahu. Roh, bukan kepinteranmu. Nanti lebih jelas. Kenapa? Dibandingkan juga demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Demikian pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Seperti roh manusia di dalam diri manusia, mengetahui jeroane manusia, bahasa Jawanya gitu ya. Demikian juga roh Allah. Siapa yang ngerti Allah selain rohnya yang ada di dalam dirinya Allah. Kira-kira begitu perbandingannya. Makanya kenapa hikmat itu Tuhan berikan melalui rohnya. Nah saya akan buat ayat perbandingan Amsal 20 ayat 27. Ini sampai tak cari-cari bahasa aslinya supaya perbandingan, dan memang saya lebih ke bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani saya kurang belajar lah ya. Jadi saya lebih mendalami Yunani. Jadi bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Tapi puji Tuhan 300 tahun sebelum Yesus datang itu udah kuno. Itu ada terjemahan bahasa Ibrani ke Yunani namanya Septuaginta ya. Kalau kita bahasa, tapi ada yang Septuagint ya, bahasa Inggris Septuagint. Di Indonesia di Septuaginta itu bahasa Yunani dari kitab Perjanjian Lama. Ya. Itu terjemahan dari, dan itu dipakai para rasul. Saudara, makanya kalau lihat para rasul nyuplik ayat kok agak berbeda ya dengan kata-katanya. Berbedanya bukan artinya, berbeda kalimat itu karena yang dicuplik Septuaginta, supaya Anda tahu. Jadi para rasul Tuhan Yesus itu nyupliknya Septuaginta. Karena waktu itu memang bahasa Yunani itu bahasa internasional waktu itu. Saya sudah sampaikan kan, bahasa Ibrani adalah bahasa
keagamaan di dalam sinagog. Jadi yang dipakai sehari-hari bahasa Aram, bahasa internasionalnya Yunani. Saya lupa juga itu ada lagi bahasa Latin ya. Orang Romawi kan bahasa Latin itu dipakai bahasa administrasi, urusan pemerintahan ya. Supaya Anda ngerti. Jadi waktu itu bahasa itu udah kompleks ya di zaman Alkitab ini. Oke. Jadi di situ Amsal 20:27 dikatakan roh manusia, roh itu nafas ternyata Saudara. Ya, nafas manusia, tapi memang nafas sama roh itu tapi bisa diartikan roh juga. Adalah pelita Tuhan. Saya lihat pelita itu kan pelita ini kok koyok sama ini lele, oncor itu ya. Itu bahasa Yunaninya phos. Phos itu adalah yang ketika Allah berfirman jadilah terang. Ya, phos itu terang. Jadi phos ini waktu Allah menciptakan hari pertama itu loh. Pertama jadilah terang. Terang itu menyinari kegelapan dunia kan waktu itu gelap kosong. Jadi phos ini dahsyat saudaraku ya. Jangan dibayangkan kayak lilin menteri apa oncor ya untuk senter. Oh bukan, ini phos, cahaya. Bahasa Ibrani saya bukan ner. Ner itu bahasa Arabnya nur. Nur itu cahaya, nurullah ya, cahayanya Allah, cahaya ilahi. Ini ner bahasa Ibraninya. Saya coba bahasa Ibrani, ner, nur. Ya, phos. Ya. Jadilah terang ya, phos ini. Jadi roh manusia, Denis mumpungan ya. Jadi roh manusia itu rohnya siapa? Pinter. Lulus ya, kawin silakan ya. Seri. Ini kan tak tahan kawin sih, belajar sih. Ibu ngelirik ya, Bu. Masih diajari dulu, Bu. Pinter ya. Rohnya manusia, ya roh manusia, enggak usah bingung. Jadi manusia itu punya roh di dalam dirinya. Tadi kan ngomongnya. Lah roh manusia ini, nah, itu adalah cahayanya Tuhan. Ini Tuhan apalagi huruf besar semua itu, ya. Ya sebenarnya baca Yahweh itu salah ya. Orang Ibrani enggak berani, itu huruf mati semua, enggak ada huruf hidupnya itu. Yod, he, wow, he, wangil itu huruf hidup. Jadi huruf mati enggak ada huruf hidupnya. Bahasa Indonesia YHWH wis wocon ngono. Saya. Dan mereka memang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Mumpung di sini saya ngomong, saudara, kalau ada aliran gerakan ngajak kembali nyebut nama Yahweh, maaf itu salah. Mumpung di sini saya ngomong, saya jelasin mumpung ingat. Kenapa gini, saudara? Orang Ibrani sendiri, orang Yahudi sendiri, orang Israel tidak berani menyebut namanya ini. Sehingga kalau saudara lihat di Alkitab, mereka nulis huruf hidup mati semua supaya tidak bisa dibaca. Terus di dalam terjemahan yang salinan berikutnya itu diganti Adonai. Jadi kalau mereka nemukan namanya Allah ini diganti dengan Adonai atau Tuhan. Makanya seperti kita ini Tuhan. Nah, kenapa pengertiannya? Saya sudah sering-sering Mas juga tadi. Saudara tahu enggak nama saya siapa? Agung. Anak saya tahu enggak nama saya siapa? Agung. Anak saya kalau manggil saya gimana, Saudara? Gung? Agung enggak? Papa. Kan manggilnya Papa. Lah makanya kenapa saya tuh heran, kenapa kok orang-orang sekarang pada ngajar kegerakan untuk kembali menyebut nama Tuhan yang asli Yahweh loh, itu Tuhan itu bekerja di antara tradisinya orang Yahudi dan orang Yahudi belajar. Makanya itu kan dari barat kan. Itu orang barat itu, Yahweh, Yehova. Yang mereka mencari kata, ya repot. Terus orang-orang ikut. Ya, enggak wajib. Oke lah, silakan ditulis tapi kita enggak wajib. Bayangkan seperti Anda manggil bapaknya Mas Hari namanya siapa? Tresno. Wah, manggilnya apa? Tresno. Wah, bisa. Hormat, kita kan saking menghormati manggilnya Bapak. Pak itu panggilan hormat, makanya kita manggilkan Yesus ngajar, itu Bapakmu di sorga. Gitu. Enggak pernah panggilan namanya itu, enggak pernah. Amin, saudaraku, paham ya? Jadi kalau ada gerakan ini, ngajar, kita harus kembali manggil nama, orang ajar. Gak wani aku. Ya, hukum terakhir yang kedua itu kan, 10 perintah Allah itu, jangan memanggil nama Tuhanmu, nyebut nama Allahmu dengan sembarangan atau sia-sia, janganlah. Kita menghormati, gitu ya, Bapak, ya Bapak, sentuh hati, Bapak sudah tahu, ya nak, dijangkar, saudara ya, orang Jawa bilang jangkar, ini enggak pernah manggil saya, gong, enggak berani dia, Papa, Dedi, kadang gitu ya, hormat. Saya kok malah kesana, apa ini supaya ada roh manusia adalah terangnya Allah. Ngapain terangnya Allah ini? Yang menyelidiki, memang sama, meneliti seluruh lubuk hatinya. Nah, ini sebenarnya bahasa Yunaninya
Artinya kalau harafiahnya ya, menyelidiki ruang perutnya, kolias ya, kolis itu perut. Jadi maksudnya apa? Kalau bahasa kita itu ngerti jeroane gitu saudaraku ya. Kalau kita kan bahasa kita, aku kenal dia sak jero wetenge. Kalau saya sering baca silat-silat dulu dia, aku mengenal isi perutnya, itu isi perutnya itu maksudnya ngerti sedalam-dalamnya gitu loh. Nah ini kan bahasa puitis, ya enggak salah juga, cuman supaya Anda ngerti yang dimaksud itu hati itu malah koilios, ya. Koil apa? Saya daripada buka lama itu perut maksudnya. Koilias ya, perut. Jadi dan isi perutnya, ruang perutnya, gudang perutnya ya. Lubuk itu ruang perut, gudang ya, tempat penyimpanan. Jadi ngerti jeroannya gitu loh. Jadi yang mengerti dirimu sedetil-detilnya sampai jeroan-jeroan kamu gitu ya. Itu adalah roh manusia, rohmu. Roh manusiamu itu yang mengerti. Ayo kita kembali ke 1 Korintus 2 tadi ya. 1:11 tadi, siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam. Ini masalahnya gini. Sekarang yang diketahui roh ini apa? Nah, makanya ini kenapa kita diajar di Alkitab roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini bukan menyelidiki tubuh kita ya, kita kan enggak ngerti tubuh ini. Jadi roh ini lebih berbicara mengerti, mengetahui yang di dalam diri ini maksudnya batiniah kita. Roh manusia kita ini yang mengerti banget tentang apa yang di dalam diri kita, bukan tubuh. Kalau tubuh ini kan bicara sakit apa itu kan dokter, itu ilmu, wah ini yang menyelidiki kan ilmu pengetahuannya, jiwanya, akalnya ya saudara, menyelidiki ini. Tapi itu bukan sebenarnya yang di dalam diri manusia yang dimaksud bukan diri tubuhnya ini. Roh ini yang menyelidiki sampai dalam dirimu itu, hatimu itu, apa yang kau pikirkan, yang kau rasakan, ini saudara ya. Itu adalah roh manusia. Dan roh manusia tadi itu adalah pelitanya Tuhan, cahayanya Tuhan. Jadi kalau saya sederhanakan, Tuhan itu, tadi kita baca ayat yang ke-10 lagi ya, tidak apa, kita 10-11 ini dianu. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Roh ini rohnya Allah. Sebab roh tadi, roh Allah ini menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bayangkan, jadi Allah itu mau menyatakan, mengungkapkan, mengeluarkan apa yang di dalam dirinya untuk diberikan kepada kita anak-anaknya. Dan yang mengeluarkan, memberikan ini adalah roh Allah. Allah menyatakannya oleh roh, karena roh ini yang ngerti semua apa yang di dalam diri Allah. Nah ini sebenarnya juga bisa membantu kita belajar tentang Allah Tritunggal. Saya mau tanya tadi ini, saya kasih gambaran sedikit ya. Ada manusia, saya ya, di dalam saya manusia ini ada roh. Ada berapa manusia? Ada manusia, di dalamnya ada roh manusia. Ada berapa manusia? 1. Makanya orang yang menganggap Allah itu 3 itu enggak paham. 3 itu sebenarnya hypostatis. Nah ini terjemahan di Indonesia enggak ada, sulit saya tadi ngomong. Sehingga sering terjemahkan pribadi, sehingga bayangannya itu ada 3, kayak 3 wujud pribadi jejeran, berjejer 3 gitu. Allah Tritunggal Bapa, bukan. Hypostasis itu sulit menerjemahkannya. Jadi kadang dibuat realita konkret, ada yang bagus menerjemahkan, mencoba mencari padanan di Indonesia. Suatu realita yang nyata, kenyataan gitu. Suatu eksistensi, ada eksistensi. Saya pernah khotbah ini kan, ono swara, seri paling ingat tuh, ono swara gak ono rupa. Kita ada, jadi ada suara tapi tidak ada rupa. Allah itu digambarkan waktu bicara seperti itu kan, di Musa waktu itu ngomong, ingatlah waktu itu, kamu hanya mendengar suara, tidak ada rupa. Tapi kita ngerti, walaupun itu tidak kelihatan, tidak ada rupanya, tapi kita ngerti ada eksis. Ada satu pribadi, ada satu yang eksis itu karena ada suara. Ada Allah, ada suaranya, ada berapa Allah? Orang itu ada 2 loh, bukan 1. Dia lagi bicara, firman Allah lah. Seperti roh ini tadi. Allah itu 1, tetapi di dalam dirinya ada roh. Ini realita, realitanya Allah itu di dalam diri Allah nyata. Dan kita pun roh kita ini ya nyata, cuman tidak bisa dilihat.
dilihat. Makanya hypostasis bahasa Yunani. Terjemahkan Indonesia apa angel gak ono. Nus ini tadi yang saya sering Mas Yuga mau diajarkan di Indonesianya enggak ada. Sehingga dicari padanan yang mendekati lah. Hypostasis ini akhirnya dicari istilah pribadi, karena yang dimaksud pribadi itu punya pikiran, punya perasaan. Rohmu itu kan sekarang gini, roh manusia menyelidiki di dalam diri berarti menyelidiki, meneliti, bahasa Yunani juga artinya menyelidiki, meneliti, ya, mencari tahu. Berarti roh ini kan punya pribadi, sudah ngerti mas saya? Punya pikiran, punya intelektual untuk menyelidiki. Tunus nanti belajar lain kali ya. Jadi roh manusia ini adalah alatnya Tuhan, pelitanya Tuhan, oncornya Tuhan, ya. Terangnya Tuhan, terang yang terang banget, menghilangkan kegelapan, yang menyelidiki, meneliti tadi ya, segala apa yang dalam lubuk hati manusia, apa yang ada dalam diri manusia. Maksud saya begini, itulah kita belajar manusia roh. Kalau rohmu tumpul, rohmu nyalanya, bahasa Jawa mendri apa namanya? Nyalanya remang-remang, nyalanya tidak terang. Lah kamu mau meneliti yang di dalam ini, akhirnya sering bingung. Aku ini masa depanku gimana ya? Loh ini saudara, ini sudah masuk kita. Aku ini gimana hidupku ya? Ini rohnya kurang terang. Limangwat bahasa Chinese-nya ya. Ya bahasa Chinese-nya kurang terang, remang-remang itu bahasa Cina-nya itu. Limangwat. Pak bahasa Jawa itu Pak. Oh iya bahasa Jawa ini. Tapi di Cina kan ya. Limangwat saudara ya. Ya enggak kelihatan. Makanya ini saudaraku. Kenapa kita belajar jadi manusia rohani? Jadi ini cara kerjanya Allah. Cara kerjanya Allah itu dia melalui roh, memberikan hikmat. Makanya hikmat itu kenapa bukan di tadi psikikos, manusia jiwa muda bisa nerima. Yang bisa nerima itu rohmu. Karena waktu manusia diciptakan, dibuat dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas. Makanya itu diterjemahkan nafasnya manusia, ini rohnya manusia. Ya. Kalau rohmu pergi, nafasmu ikut pergi. Nafasnya juga percaya daya hidup. Manusia hidup itu dari situ. Kalau enggak hanya jadi bangkai. Nah makanya saya kembali, jadi intinya Allah itu bekerja melalui rohnya. Tapi bukan berarti, oh ada Allah, ada roh Allah, ada dua. Oh bukan, ingat. Roh yang ada di dalam diri Allah, menyelidiki, mengetahui rahasianya Allah, diungkapkan keluar. Makanya saudara harus bisa membayangkan, ya belajar ya mulai sekarang, Allah itu jangan dibayangkan sebagai suatu sosok fisik. Alkitab berkata, pneuma hotheos, Allah adalah roh. Ya, kalau bahasa Yunani letternya ya, harapnya pneuma hotheos, rohlah Allah itu. Rohlah sang Allah itu. Allah itu roh, ya apa memang bahasanya. Jadi roh itu apa? Tidak berwujud fisik, tidak bisa dibatasi. Makanya Alkitab ngomong, tidakkah aku, ya, Bapak ngomong, memenuhi langit dan bumi, tidak ada batasannya. Lah Allah yang seperti ini, di dalam dirinya, ya tidak bisa diukur, itu ada roh. Gitu. Lah roh inilah yang mengetahui, yang menyelidiki hal yang tersembunyi, bahkan di dalam diri Allah, rahasia-rahasianya Allah. Ini ada di dalam rohnya. Dan rohnya ini datang kepada anak-anaknya, ya toh, kepada kita orang yang percaya untuk memberikan hikmat, rekonstruksinya gitu. Dan rohnya ini datang kepada bukan akal kita, enggak sanggup. Masuk kemana? Roh manusia. Makanya dikatakan roh manusia itu adalah cahayanya Allah. Jadi dengan kata lain, kalau selama kamu enggak mengaktifkan roh manusiamu, selama kamu enggak menyadari keberadaan manusia rohmu, roh manusiamu atau manusia rohmu, roh manusiamu, kalau kamu tidak aktifkan itu, tidak berdayakan itu, tidak on-kan itu, tidak aktifkan, tidak mau itu bertumbuh. Saya sering ngajar kan, kalau mau tubuh ini bertumbuh, makan makanan yang bergizi. Kalau intelekmu bertumbuh, belajar pengetahuan. Walaupun kita tahu terbatas, tidak apa-apa dipelajari, terus jangan setelah dengar ini, oh tidak penting, apalagi Kiai Huse ya, saya mau tanya, gimana sekolahnya?
Kakaknya bilang, enggak pernah belajar pastor. Oh enggak penting ini hikmat Allah yang penting, jangan gitu ya mas. Nah tapi maksud saya tetap belajar ya, tapi tahu bahwa ini terbatas gitu ya, ilmu pengetahuan itu terbatas. Tapi dipelajari. Itu ya untuk kegunaan yang terbatas juga penting gitu ya. Tapi ada yang lebih tinggi gitu saudara maksud saya. Yaitu hikmat Allah. Hikmat Allah yang dinyatakan oleh rohnya. Rohnya ini yang mengerti jelas tentang dirinya Allah. Makanya orang yang diurapi roh Allah, dipenuhi roh Allah, ngerti. Hikmat itu di situ, saudaraku. Makanya hikmat itu bukan diperoleh dari belajar. Ya. Oh, kalau belajar aja. Orang Farisi ahli Taurat itu kurang apa? Tadi saya kasih contoh depan. Kurang apa pinternya, belajarnya. Para rasul orang-orang sederhana. Yesus ngomong, tapi kamu, ya, tunggulah di Yerusalem, ya, tunggulah, kamu akan terima kuasa. Kalau roh Allah turun ke atas kamu. Itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima dunamis. Kan makanya kita minggu lalu belajar hikmat dan kekuatan itu juga dinamis ya. Bacanya kadang-kadang du itu u dibaca i ya. Seperti kurios, kadang banyak kirios gitu ya. Dinamis. Jadi terima dinamisnya Allah. Terima ini bahasa Yunaninya hikmat itu Sofia. Sofia namanya orang ya. Kalau saudara pengen punya anak pinter ya, pinternya bukan cuma pinter duniawi ya. Hikmat terjemahan dari Sofia. Saya kemarin nyari, saudara tahu enggak nama Iren? Ada yang namanya Iren di sini. Kalau Irene tulisannya ya. Itu artinya damai sejahtera. Bahasa Yunani, damai sejahtera. Saya lihat bahasa damai sejahtera, Irene ya. Sofia itu saya malah cocok dengan ini, saudaraku. Apa ini? Pancasila itu loh, sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sebetulnya Sofia ini menurut saya lebih cocok soalnya kalau bicara hikmat nanti pengertiannya seolah-olah kepinteran ya. Itu hikmat kebijaksanaan. Sofia ini sering kadang-kadang terjemahkan bijaksana. Jadi lebih enak digabung aja. Sofia itu artinya hikmat kebijaksanaan. Bukan cuma pinter aja, tapi bijaksana. Memang cari bahasa Indonesia kan padanan ini agak sulit digabung aja kalau gitu. Nus itu kayaknya cocoknya akal budi nanti ya. Ya akal tapi juga ada budinya. Saudara enggak tahu ya, tadi sharing-sharing Mas juga. Ini aja lah. Nanti hikmat dan bijaksana. Punya hikmat, pinter tapi juga bijaksana. Contohnya Salomo. Itu kan paling jelas ya, karunia hikmat. Dia punya Sofia diberi oleh Tuhan, diurapi roh Allah. Ada orang dua ibu bayinya mati sama matinya, lahirnya sama di tempat yang sama, satunya ketindihan badannya mati lah gitu. Wah gak terima ditukar malamnya. Karena terus dibawa, ya nggak ada saksinya, masih bayi kan nggak tahu ini bayinya siapa, dibawa ke Salomo. Ya apa saudara, itu kan terkenal banget kisahnya. Bagaimana Yesus menyelesaikan, Salomo menyelesaikan itu. Gimana caranya? Hikmat Allah turun ya, enggak pernah dilihat mana-mana. Orang bingung gimana, enggak, itu kan berarti sampai ke Salomo itu kan berarti sudah lewat hakim-hakim yang paling kelas bawah, masuk langsung ke raja. Enggak ada yang bisa menyelesaikan, wah gimana ini? Bawa ke Raja Salomo. Penggal saja, belah bagi dua. Hikmat Allah kok seperti ini. Wah aku ya bisa mungkin ya itu. Ternyata penggal dua, ibu yang asli, jangan. Yang satunya enggak apa-apa, belah wis kita sama-sama enggak punya ketok palsu nih. Akhirnya ini yang asli, yang palsu dihukum. Yesus ya gitu, ada perempuan diseret berzina. Ini berzina. Hukum Taurat bilang dilempar sampai mati. Waduh dibawa. Yesus dicobai kan, ya apa? Hukum lempar. Wah, kamu katanya nabi, kamu utusan Allah, kamu Mesias. Kok seperti ini? Ya, tidak bisa menghakimi dengan baik. Toh. Tapi kalau jangan, kamu melanggar Taurat. Yesus jawabnya gimana? Itu hikmat Allah. Sofia itu seperti itu. Kadang-kadang Sofyan itu kalau jadi objek itu jadi Sofyan ya. Jadi namanya Sofyan itu artinya bijaksana. Kalau perempuan Sofia ya. Kalau laki-laki Sofyan. Memang varian Sofyan itu untuk objek ya. Sofyan itu kalau objek. Bahasa Yunani itu rumitnya di situ. Subjek jadi objek aja sudah berubah. Ya, theos itu aja jadi theon. Tonteon kalau dia objek. Terus tambah tak ajari ngelubu untung. Nanti lain kali pastor training sendiri. Lah, Sofia atau ini Sofia
nyata. Kristus adalah Sofia itu sendiri kan, kebijaksanaan, hikmat bijaksana. Dia cuman, loh ini lebih luar biasa dari Salomo. Padahal orang enggak ada yang lebih pintar dari Salomo. Enggak jawab apa-apa. Nulis. Nulis di lantai. Orang gelisah kan, ini jawabannya apa? Berapa sering kita ini gelisah? Doa sama Tuhan, Tuhan, enggak dijawab sama Tuhan. Tuhan gimana nih masalahku ini enggak selesai. Tuhan cuma nulis-nulis di tanah. Itu banyak penafsiran itu. Apa yang ditulis Tuhan Yesus? Ya toh? Sampai Yesus akhirnya cuma satu kalimat mereka pergi semua. Tidak menghakimi, tidak apa. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia, ini ada pertama kali melempari. Tapi setelah nulis, ada menafsirkan dia nulis, ini luar biasa, maha tahu. Yang orang yang rubung ini ditulis semua namanya satu-satu. Di daftar dosanya. Ini, ngelirik, aku langsung makanya ditanya siapa yang tidak pernah. Dan itu yang luar biasa menurut penafsiran itu dari yang tertua. Karena nanti itu kalau menurut tradisi yang boleh melempar itu mulai dari yang tua dulu. Gak boleh yang anak-anak, aku duluan, pelatak, kurang ajar. Hormati yang tua dulu. Jadi Yesus itu saya urut. Nama-namanya tahu mana yang tua. Bukan cuma nama, dosanya ini. Jadi nulis di tanah. Kenapa sampai muncul perkataan? Langsung ngacir sama. Ini lebih dahsyat dari Salomo kan, memang Yesus kan Sofia itu sendiri. Hikmat Allah itu kan Yesus, dia adalah hikmat dan kekuatan Allah. Makanya sebenarnya Anda punya Yesus di dalam hatimu. Anda punya hikmat. Nah Yesus itu diam di dalam rohmu ini loh. Bukan di otak. Manusia kan roh, jiwa dan tubuh. Jiwa itu kan pikiran. Kok akan gagal menemukan Tuhan dengan otak-atik, gaduk otak. Orang Farisi loh sudah buktikan belajar kurang pinter apa mereka. Oh top-top itu, arkonton tadi. Kau apalagi pakai perasaan, nah perempuan kan sering pakai perasaan. Kayaknya Tuhan kok jauh ya, kayaknya itu kan perasaanmu sendiri. Gitu. Tapi roh itu, kalau saudara pengen sederhana aja, roh itu iman. Percaya Yesus bersamaku. Loh, kamu enggak rasa, enggak bisa mikir, enggak timbul. Itu kan apa yang enggak pernah kamu lihat, enggak dengar, enggak timbul dalam hati itu kan bicara jiwa kita. Itu enggak masuk. Apa yang enggak pernah kamu lihat, mata kan jendelanya jiwa. Kamu lihat kan dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mana Mas Yugen? Lagi sharing, doain ya. Kok Beni gimana kan disalib loh kamu. Dari mata, diam-diam ternyata sudah mata turun ke hati kan masuk. Ini kan mata aja enggak lihat. Enggak bisa. Pikiran lihat mata enggak pernah, dengar telinga enggak pernah. Jadi ini akal pengetahuan kita enggak bisa nerima. Hati pun timbul enggak pernah. Tapi tiba-tiba kok diberikan. Itu mana? Roh. Katakan roh, 1, 2, 3. Roh. Roh manusia, roh manusiamu ini loh. Makanya saya katakan manusia baru ini yang sudah sempurna, sudah benar-benar baru itu rohmu. Karena kita mikir, Pak, saya sudah percaya Yesus tapi kok hidup saya masih begini. Kayak kamu, saya nggak percaya gini, apa benar aku sudah di dalam Kristus dilahirkan kembali. Yang sudah dilahirkan kembali itu roh manusiamu itu pelitanya, cahayanya Tuhan di dalam dirimu. Makanya Alkitab ngomong jangan padamkan rohmu. Kalau padam ya gelap hidupmu nanti. Sudah jadi manusia baru, rohmu ini sudah baru. Masalahnya ini loh jiwamu ini. Nurut enggak sama rohmu, jadi rohmu itu harusnya menerangi jiwamu, kan menyelidiki, meneliti, memimpin, menuntun. Jiwamu itu dituntun, pikiranmu harus dituntun rohmu. Tapi berapa banyak pikiran kita dituntun oleh daging kita, kualik kan. Orang emosi itu kan karena jiwanya ngamuk kan, dituntun oleh dagingnya. Marah, pengen bales. Kalau roh enggak begitu. Roh itu dikatakan roh yang lemah lembut, tentram 1 Petrus 3. Hikmat yang keluar dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau dipimpin daging ya emosi, kecewa, dongkol, akhirnya kepahitan, itu kan jiwanya dipimpin oleh dagingnya, mata lihat, saya tadi sharing Mas juga ini penting ya, walaupun kayak sederhana. Saudara jangan terlalu fokus dengan diri sendiri, nanti jadi egois. Tapi juga jangan terlalu fokus kepada orang lain, ada 2 kemungkinan.
Kalau orang lain itu Anda enggak suka, Anda akan iri. Saya pernah khotbah minggu lalu, Sawang Sinawang, kita lihat kok enak, aku kok gini. Mazmur 73 Asap pun pernah. Ataupun kalau orang itu orang yang kita kasih, kita akan jadi kecewa. Oh dia kok kasihan ya hidupnya, akhirnya jadi nelangsa ya, nelongso. Fokuslah kepada Tuhan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Fokus pada Tuhan. Dia mengaruniakan rohnya. Rohnya menerangi, ya, masuk dalam hidup kita, bekerja di dalam roh kita. Ya nanti lain kali kan kita perjelas ya. Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus itu dengan roh kita ini join, kerjasama. Nah tapi yang diajak join ini kalau ya nggak bisa, gimana? Makanya pelajaran kita saya tutup tentang manusia rohani ini nanti Januari kita lanjutkan lagi ya, karena bulan depan kita akan mulai masuk bulan kita merayakan Kristus. Amin, saudaraku ya, merayakan Kristus. Saya akan tutup dengan ini tadi, saudaraku. Saya cuma mau mengingatkan bahwa di dalam diri Anda ada roh manusia. Rohmu itu adalah cahayanya Allah. Terangnya Allah yang akan meneliti, menuntun. Jadi Allah menuntun kamu. Itu melalui rohmu, bukan melalui ini. Cuman pertanyaannya, halo, di mana rohmu? Aktifkah rohmu? Sadarkah bahwa di dalam dirimu ini ada roh? Jadi ini loh saudaraku, ya. Kita perlu renungkan ini. Kita menyadari akan tubuh kita. Ini saya tutup dengan ini. Saudara sadar enggak bahwa Anda punya tubuh? Taunya dari mana? Anda kesini mandi enggak tadi? Berarti kan Anda sadar, itu tubuh saya perlu dirawat. Kalau enggak mandi ke sini bau nanti. Lama-lama enggak mandi bisa panuan gitu ya. Anda sarapan enggak tadi? Wah saya biar bergizi ke gereja dengarnya. Anda sadar bahwa akan kenyataan tubuhmu. Terus Anda sadar akan kenyataan jiwamu. Aku perlu dengar firman Tuhan biar dapat tuntunan-tuntunan langkah ke gereja. Atau yang sekolah aku perlu ilmu. Ya biar nanti untuk sanggup bekal kerja nanti. Atau untuk masa depanku. Ini sadar, aku perlu belajar, aku perlu pengetahuan. Biar ngerti. Wah, ini jiwa ini disadari. Tapi yang terakhir pertanyaannya, pernahkah Anda menyadari, rohku ini butuh apa ya? Sadarkah bahwa Anda, ada rohku ini udah tak sapa belum hari ini ya? Tubuh udah disapa. Halo tubuh, halo sayang sisir ya rambut ya. Istri saya pagi-pagi, rambutku yang bawah ini kok gini, udah enggak apa-apa lah. Nyadari rambutnya, nyadari mungkin apa ya hiburan juga. Tadi Asih katanya apa main ke pantai ya kan butuh hiburan, nggak apa-apa. Kalau sekarang kan online kita ya, ada rekaman YouTube mungkin lagi bisa lihat YouTube ya. Saya senangnya kan sekarang itu, kalau dulu kan nggak ada yang direkam minimal. Tapi maksudnya kan karena apa? Mungkin butuh hiburan, butuh refreshing. Ya jiwa nih bagi saya enggak masalah. Orang kemarin kita juga, saya sering sama nyonya kongko-kongko ya, kata Kersel aja saya di Sunrise ya sambil makan apa di peco-peco, peko-peko. Wah, Jepang. Tapi wifi-nya kok lemot ya, ganti tak cari yang sudah mahal, lemot lagi. Cari yang murah meriah aja, minum es 1 gitu ya. Sambil sekali refresh saja, perlu refresh kesegaran. Enggak apa-apa. Tapi ini loh masalahnya, saudaraku. Rohmu ini loh. Pagi-pagi ini sadar enggak? Tubuh kan sadar, bangun mandi itu kan kesadaran akan tubuh. Pagi-pagi gitu, pikirannya mulai jalan, nanti ini rencana, sadar pikirannya. Tapi pernah enggak, rohku ini di mana ya? Kemana roh? Ngapain roh ini? Lagi ngapa? Pernahkah Anda mikirkan itu? Ayo ini PR, ya nanti Januari kita akan perdalam lagi. Nanti saya akan belajar dengar tentang nus. Saya enggak sengaja belajar itu kok perdalam. Oh ini ada yang perlu jadi roh kita ini ada pikirannya, ada kehendaknya. Nanti kita akan tunjukkan ayat-ayatnya tuh. Ya. Roh itu juga sesuatu yang realita nyata loh, saudaraku. Bukan tubuh saja yang nyata. Tubuh ini bisa bicara loh. Ketika lapar, kruk kan bicara minta makan. Tubuh ini waktu capek bicara, ngantuk. Itu sebenarnya bicara bahasa tubuhnya itu seperti itu. Jiwamu juga bisa bicara. Oh, suntuk aku stres pengen hiburan. Nah itu kan walaupun enggak ngomong, ini kan. Tapi rohmu tahu enggak sering teriak-teriak, aku lapar.
Aku haus. Mana tadi jiwaku tak ajak nyanyi kok. Merindukanmu ya Allah. Yang itu jiwanya roh tadi sebetulnya. Ku bersyukur. Saya rindu setelah ini kita semakin menyadari, semakin ngulik, semakin pengen tahu bahwa aku enggak cuma yang kelihatan ini. Aku enggak cuma psikikos. Nah ini sambil ngapalin sekarang ya. Yang paling rendah itu adalah manusia sarkikos. Manusia daging atau sarkinos. Boleh kalau ada yang ngeritik. Sarkinos itu variannya aja. Yang kedua naik lebih tinggi ternyata ada manusia psikikos. Psikologi itu loh. Psikikos. Apa 1, 2, 3? Psikikos. Itu jiwani. Apa-apa. Tapi ternyata Arkonton itu penguasa ini jiwanya tidak sanggup menerima rohnya Allah. Itu hanyalah yang bisa menerima rohnya Allah ketika engkau menjadi pneumatikos antropos, manusia yang rohani. Kita tutup ayat ini. Selanjutnya tadi ya. 13 sampai 5. Dan karena kami menafsirkan, setelah ini kita doa. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani, ya, yang pneumatikos, kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saya lagi ini oleh roh. Roh yang di dalam diri Allah, yang mengerti keseluruhan diri Allah, yang bahkan tersembunyi. Itu didatangkan kepada kita. Dan itu mengajar kita, bayangin saudara. Tapi yang diajar ini, ya. Kenapa? Nah ini 14. Tetapi manusia duniawi. Lah ini manusia duniawi ini adalah psikikos de antropos. Oh, deksetai, tidak bisa menerimanya. Oh, itu tidak. Ya. Apa yang berasal dari Allah? Tato pneumatos toteo, yang datang dari pneumatos rohnya Allah, tidak bisa menerima. Psikikos, sarkikos apalagi, ini bicaranya daging melulu, pengen berbuat dosa melulu, pengen hawa nafsu melulu, ya tak bisa. Psikikos kita juga sombong, psikikos ini lambang kesombongan. Ya tadi kita kan minggu lalu kan, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Kenapa? Yang dianggap pinter, berhikmat oleh dunia, dipermalukan Allah. Yang dianggap bodoh oleh yang dianggap bodoh, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Ini lambang kesombongan. Makanya kan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, psikikos. Hati-hati saudara ya. Karena kenapa tidak bisa menerima yang berasal dari Allah, manusia psikikos kita, manusia jiwani kita? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena ini kesombongan, dia merasa pinter. Gak apa-apa gini, ngerti dia. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, anakrinetai, penilaian pneumatikos anakrinetai. Hanya bisa dipelajari, diteliti, diketahui secara pneumatikos, secara rohani. Ya, sampai situ aja lah. Kita loncat yang 15-16 biar lengkap ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai. Jadi manusia rohani ini justru memiliki kelebihan, memiliki superioritas kepada hal-hal yang duniawi. Itu iman kita seperti itu. Dan 16 terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, ini kuncinya, deklarasi Rasul Paulus, kami, baca sama-sama 1, 2, 3, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Non Christo exomen. Nunnya Kristus. Nus yang saya bilang itu, nun itu jadi objek soalnya. Ya, jadi kita nih akan memiliki itu. Pikiran yang ada di dalam roh Allah itu loh. Bukan pikiran, jadi harus bisa membedakan. Sama-sama ada pikirannya, tapi pikirannya roh manusia. Dan itu dari rohnya Kristus, pikiran dari Kristus itu akan mengaktifkan pikiran roh kita. Jadi coba sekarang sederhananya gini, saya tutup ya. Anda sering enggak merasakan ada kayak pertentangan pikiran di dalam diri Anda? Hah? Bertolak belakang, tahu enggak? Yang salah satunya itu adalah nus, nun, pikirannya Allah.
Kadang kalau film kan digambar itu sing api, itu sing elek, gambar malaikat. Itu pikiran, loh ini jujur aja Anda merasakan gitu enggak, Saudara? Ini loh, Saudara, Alkitab ngomong. Satunya itu berasal dari hikmat Allah, satunya berasal psikikosmu, jiwamu. Kalau sombong ya kamu merasa lebih hebat, akunya kuat, bahaya. Ngasihi enggak ya, ngampuni enggak ya, ke gereja enggak ya, pertanyaan banyak kan. Iki anu enggak ya, tak tolong enggak ya, apa kita seneni enggak ya, kita benci enggak ya, oh ini. Tapi yang nusnya dari nus ini ya, pikiran dari nus ini, pikiran dari roh itu akan jangan. Bukankah firman ngomong gini-gini, wah itu muncul. Nah sekarang terakhir ya, kalau Anda kepingin rohmu itu aktif, nusmu ini, pikiranmu, jiwa dari roh ini, ayo belajar ikuti. Ketika sarkikos mendorong psikosmu untuk berbuat, nanti kamu tidak akan bertumbuh kalau tidak gitu. Ya, kita akhiri aja karena waktu, nanti kita lanjut. Nanti bulan depan waktu, walaupun saya akan mengajarkan tentang Kristus, nanti saya akan belajar tentang karya Kristus melahirkan kita kembali. Situlah nus kita muncul, roh kita dihidupkan kembali, nanti lebih dalam. Jadi saya tidak cuma mengajarkan tentang Kristus sebagai pribadi, tapi karya Kristus juga dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Saya minta bisa maju. Kita akan akhiri ibadah kita menyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa. Kita percaya Tuhan bersama kita. Haleluya. Oke. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Haleluya. Lebih dari semua yang ada. Ya Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terdu. Siapakah yang bisa mengerti pikirannya Tuhan? Terlalu dalam, terlalu ajaib. Tetapi kalau roh yang ada dalam diri Allah, yang menyelidiki bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah dan menyatakannya kepada kita, kita akan menerima hikmatnya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dengan iman melalui pujian ini kita percaya kita akan terima hikmat Tuhan. Kau sungguh yang dinyatakan oleh rohnya, hikmat kemuliaan Allah. Haleluya. Sungguh hikmat yang menakjubkan, yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dari hatimu. Ajaib untuk dimengerti. Oh, lebih dari semua, yang lebih daripada yang diketahui penguasa-penguasa arkanton dunia ini. Oh, haleluya. Orang-orang yang berhikmat di dunia ini pun tidak akan sanggup. Kasih-Mu dalam takdir yang kita percaya kita terima dari Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Oh mulia. Dan bersama-sama, haleluya, sama-sama katakan, aku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat. Oh Ramashikina lama-lama. Mari buka hatimu, siapkan rohmu, terima roh Allah yang membawa terang Allah itu untuk menyinari seluruh lubuk hatimu, seluruh apa yang dalam dirimu, supaya kau bisa mengerti rencananya dalam hidupmu, panggilannya atas hidupmu. Haleluya. Ku kagum hormat
Bahkan kau mengerti apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah karuniakan, siapkan buat hidupmu. Engkau tidak lagi bertanya untuk apa aku hidup. Oh, mengapa aku hidup? Kenapa aku seperti ini? Tidak lagi mengapa-mengapa. Engkau menerima hikmat Allah. Akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, Kau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi, aku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Sekali lagi, aktifkan rohmu, belajar, aktifkan rohmu, haleluya. Biar nusmu, ramatikosmu, haleluya. Terus aktif, terus kau sadari akan keberadaannya, oh, eksistensinya, dari roh manusiamu. Oh, jadi manusia rohani, jadi manusia roh. Sekali lagi, aku kagum hormat akan Engkau. Terima urapan Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus. Menjamah rohmu, menghidupkan, mengaktifkan, mendayagunakan dalam nama Yesus. Sambil taruh tangan di dada. Ini bicara inner man, manusia yang di dalam ini. Ingat bahwa di dalam dirimu, di dalam kamu ada eksistensi roh. Dan itu adalah cahayanya Allah, terangnya Allah, dan menerangi hidupmu. Jamah roh kami Tuhan, jamah roh kami. Oh, jamah roh kami, jamah roh dalam kami. Kami perlu bangkitkan, nyalakan, kuatkan roh kami. Supaya kami tidak jadi daging, manusia daging, tidak jadi manusia jiwani. Musik aja. Berubahlah, berubahlah. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan lenyap. Dan ini akan hilang, peris, hancur, binasa. Bersama dengan keinginan-keinginannya. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, kata firman Tuhan. Dunia ini akan lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi rohmu itu kekal. Roh itu tidak seperti tubuh kita diciptakan dari tanah. Tapi rohmu itu adalah hembusan nafasnya. Tercipta karena nafasnya Allah dihembuskan dalam diri. Dan itu menjadi rohmu. Nafas manusia, roh manusia.
Sadari akan hal ini. Belajar. Mulai sekarang mulai nyadar. Supaya kamu gak terus jatuh bangun dosa. Supaya gak terus menerus ngikuti hawa nafsu. Kenapa aku gak bisa menang dari hawa nafsu? Karena rohmu padam. Makanya Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan beribadahlah, layanilah Tuhanmu Yesus. Mari taruh tangannya di dada, saya akan berdoa. Bagi yang rindu, dalam nama Yesus. Roh di dalam dirimu akan menyala-nyala, berkobar-kobar. Itu karena apinya Allah, energinya Allah, kekuatannya Allah. Akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Oh haleluya, engkau akan jadi manusia roh. Haleluya. Manusia roh, haleluya. Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rohmu kuat, rohmu kuat. Rohmu dikuatkan pagi ini. Rohmu dikuatkan. Bukan hanya tubuhmu yang kuat, bukan hanya jiwamu yang kuat, pikiran kehendakmu yang kuat. Tapi lebih dari itu, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini, kau sudah dengar firman Tuhan. Rohmu kuat, rohmu dikuatkan. Haleluya. Kekuatan karena roh Allah mengurapi, roh Allah menjamahmu pagi ini. Rasakan dalam nama Yesus, alami dalam nama Yesus Kristus. Menjadi manusia rohani. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih anak-anakmu yang pulang dari tempat ini. Nah, sudah selesai pada hari ini, tapi roh Allah tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Kekal roh Allah. Berkarya dalam hidup anak-anakmu ini. Jadi memberikan kuasa, kekuatan, dinamis itu kepada anak-anakmu ini. Sehingga mereka walaupun hidup di dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Tapi mereka akan hidup secara roh. Hidup oleh roh. Dalam kekuatan roh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pagi ini. Berkatilah saudaraku semua. Tuhan mengaruniakan yang terbaik buat hidupmu. Bapa di sorga memberikan. Dan aku berdoa, kau akan mengerti, dapat meneliti, dapat mengerti, dapat faham, dapat mengetahui apa yang dikaruniakan Allah oleh rohnya yang diberikan dalam hidupmu. Dan rohmu akan menerima itu, akan memahami itu. Rohmu akan aktif, bangkit, mengerti. Karena Kristus Yesus menjadi hikmat bagimu. Kristus Yesus telah membenarkan, menguduskan, menebus engkau. Dan kau terima anugerah Allah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, hari Minggu. Yesus memberkati kita semua.